Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Nurismaniasari. Saya dari kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang akan saya presentasikan sendiri, yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri-ciri hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Yang kedua yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Oliva, mengemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita legenda yang hidup di masyarakat, yang keempat akal sehat. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dari data empiris itu merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Cerita legenda yang hidup di masyarakat salah satu cara efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya yaitu adat istiadat yang ada di masyarakat. Akal sehat. Data yang diperoleh dari penelitian sendiri itu digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth, adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diperlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial atau partial truth, adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga itu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis, asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat banyak prinsip dasar yang dapat digunakan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan dan yang diharapkan semua pihak. Prinsip-prinsip ini biasanya dibedakan dalam 2 kategori, yaitu prinsip khusus dan prinsip umum. Nah, prinsip umum terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efisiensi serta efektivitas. Prinsip relevansi yaitu adanya kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Yang keempat yaitu prinsip praktis. Prinsip keempat ini adalah maksudnya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga tidak mahal. Prinsip efektivitas, yang dimaksudkan prinsip efektivitas itu adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat sesuai dengan keinginan yang ditentukan. Yang A, pengelompokan prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini prinsip pendidikan yang dengan kurikulum anak didik, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang, relevansi pendidikan di dunia kerja, relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengelompokan prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di dalam memilih program pendidikan, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Yang ketiga, pengelompokan prinsip kontinuitas, kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, kesinambungan antara berbagai bidang studi. Yang keempat yaitu pengelompokan prinsip praktis.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis yang mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang keenam, pengelompokan prinsip efektivitas. Efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dan dapat dilakukan dengan baik. Efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Prinsip khusus, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua masyarakat dan kebutuhan mereka, pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower, sumber daya manusia dan tenaga kerja, pengalaman negara-negara lain, dan penelitian. Yang B, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Mengacu pada pertimbangan, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip khusus, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Hal-hal yang harus diperhatikan itu apakah metode teknik belajar mengajar yang digunakan itu cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Apakah metode teknik tersebut itu dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Apakah metode teknik itu tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk belajar keterampilan, sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by seeing and knowing. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Beberapa pegangan yang harus digunakan, alat media yang diperlukan, apakah semua sudah tersedia, bila alat sudah tidak tersedia, apakah penggantinya, bagaimana pengorganisasian alat dan bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, LKS, atau dan lain-lain. Bagaimana pengintegrasinya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Masih prinsip khusus, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisah dari pembelajaran. Ada 3 fase yang harus diperhatikan dalam penilaian, yaitu merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan pengelolaan hasil penilaian. Yang ke-6, prinsip-prinsip pengembangan KBK. Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan prinsip-prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguatan integrasi sosial, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan untuk hidup, belajar sepanjang hayat. Kemudian berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komparatif, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.